Jati dan asal-usul nama Serang, Banten. Pada abad ke-15, di tengah keheningan kota suci Makkah Al-Mukarramah, dunia menyambut kelahiran seorang anak luar biasa yang diberi nama Syarif Hidayatullah. Ia adalah putra dari Said Abdullah Umdatuddin, seorang keturunan ke-17 Rasulullah yang berasal dari Mesir dan bergelar Sultan Maulana Muhammad. Ibunya, Nyai Rara Santang, adalah putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Pajajaran. Setelah memeluk Islam, Nyai Rara Santang berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Dibesarkan dalam lingkungan yang religius, Syarif Hidayatullah mewarisi semangat keagamaan yang kuat dan dedikasi untuk menyebarkan ajaran Islam dari kedua orang tuanya. Ketika beranjak dewasa, Syarif Hidayatullah memutuskan untuk kembali ke Makkah dan belajar agama Islam dari ulama-ulama terkemuka di sana. Setelah menyelesaikan studinya, Syarif Hidayatullah merasa terpanggil untuk berkelana ke Nusantara dengan misi untuk menyebarkan ajaran Islam. Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati, berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam pendidikan dan strategi. Disebut sebagai Sunan Gunung Jati karena beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sunan Gunung Jati melakukan tugas dakwah menyebarkan agama Islam ke berbagai lapisan masyarakat dengan dukungan personel dan dukungan aspek organisasi kelompok Forum Wali Songo. Forum Wali Songo secara efektif dijadikan sebagai organisasi dan alat kepentingan dakwah, merupakan siasat yang tepat untuk mempercepat tersebarnya agama Islam. Pada tahun 1470 Masehi, Sunan Gunung Jati tiba di Cirebon, sebuah kota yang terletak di pantai utara Pulau Jawa. Ia datang ke Cirebon dengan misi untuk menyebarkan ajaran Islam. Dalam perjalanannya, Sunan Gunung Jati mendapatkan dukungan dari Kesultanan Demak dan Pangeran Cakrabuana. Kesultanan Demak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Jawa, sedangkan Pangeran Cakrabuana adalah pendiri Cirebon. Pada tahun 1479, dengan dukungan tersebut, Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua dengan gelar Maulana Jati. Sebagai Tumenggung, Sunan Gunung Jati memiliki peran penting dalam pemerintahan dan pengembangan Cirebon. Ia berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan penyebaran ajaran Islam di wilayah tersebut. Selama masa pemerintahannya, Sunan Gunung Jati juga menikahi seorang syarifah bernama Nyai Ageng Tepasari. Nyai Ageng Tepasari adalah putri dari Ki Gede Tepasana Lumajang. Pernikahan ini tidak hanya menguatkan posisi Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin, tetapi juga membantu dalam penyebaran Islam, karena Nyai Ageng Tepasari berasal dari keluarga yang memiliki pengaruh besar. Dari pernikahan tersebut, Sunan Gunung Jati dan Nyai Ageng Tepasari dikaruniai beberapa anak yang kemudian menjadi Sultan-Sultan Cirebon. Mereka melanjutkan misi ayah mereka dalam menyebarkan ajaran Islam dan membangun Cirebon. Dalam perjalanan dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam, Sunan Gunung Jati melakukan perjalanan yang panjang dan melewati berbagai daerah. Salah satu daerah yang dilewati adalah Banten. Banten adalah sebuah wilayah yang kaya dengan persawahan yang luas dan subur. Sawah-sawah tersebut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setempat dan menjadi simbol kesuburan tanah Banten. Ketika Sunan Gunung Jati melewati persawahan tersebut, ia terpesona oleh keindahan dan kesuburan sawah. Melihat pemandangan tersebut, spontan ia meneriakkan kata, "Serang." Kata, "serang," dalam bahasa Sunda berarti sawah. Ini adalah ungkapan kekaguman dan penghargaan Sunan Gunung Jati terhadap keindahan dan kesuburan tanah Banten. Sejak itu, daerah tersebut dikenal dengan nama Serang. Nama ini bukan hanya merepresentasikan sawah yang subur, tetapi juga menjadi simbol kekayaan dan potensi daerah tersebut. Nama, Serang,
menjadi identitas daerah tersebut dan menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Banten. Hingga saat ini, nama Serang masih digunakan dan menjadi nama Kabupaten Serang. Meski kini terbelah menjadi dua daerah yakni kabupaten dan kota, namun Serang seringkali disebut sebagai daerah yang melekat dengan Banten. Nama Serang menjadi bukti sejarah perjalanan Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam dan menjadi simbol kekayaan dan kesuburan tanah Banten. Setelah Sunan Gunung Jati menamai daerah tersebut, Serang, wilayah tersebut berkembang menjadi wilayah persawahan yang subur pada masa Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan pada abad ke-16 dan berpusat di Banten, sebuah kota pelabuhan di pantai barat Laut Jawa. Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang ulama dan wali. Ia adalah salah satu dari 9 wali, atau wali songo, yang sangat dihormati dalam Islam di Indonesia. Sunan Gunung Jati dikenal karena kebijaksanaannya, keberaniannya, dan dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam. Hingga saat ini, Sunan Gunung Jati masih diingat dan dihormati oleh masyarakat Cirebon dan Indonesia pada umumnya. Makamnya, yang terletak di Gunung Jati, menjadi tempat ziarah yang sering dikunjungi. Pada masa Kesultanan Banten, Sultan kedua, Maulana Yusuf, memainkan peran penting dalam pengembangan pertanian di wilayah tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan membangun danau buatan yang dikenal dengan nama Tasikardi. Nama Tasikardi sendiri merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu Tasik, yang berarti danau, dan Ardi, yang berarti buatan. Jadi, Tasikardi berarti danau buatan. Danau Tasikardi dibangun terutama untuk mendukung pertanian di daerah-daerah yang dekat dengan ibu kota kesultanan. Air untuk danau ini berasal dari Sungai Cibanten. Sungai Cibanten adalah sungai yang mengalir di wilayah Banten dan menjadi sumber air utama untuk daerah tersebut. Air dari Sungai Cibanten dialirkan melalui saluran khusus ke Danau Tasikardi. Setelah itu, air dari danau ini kemudian dialirkan ke daerah-daerah persawahan di sekitar danau. Sistem irigasi ini memastikan bahwa sawah-sawah mendapatkan pasokan air yang cukup sepanjang tahun, terutama selama musim kemarau. Dengan adanya Danau Tasikardi dan sistem irigasi yang dibangun, pertanian di wilayah Serang menjadi lebih subur dan produktif. Ini membantu meningkatkan hasil panen dan memperkuat perekonomian lokal. Selain itu, pembangunan Danau Tasikardi juga mencerminkan kebijakan Sultan Maulana Yusuf yang progresif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Setelah berabad-abad menjadi area persawahan yang subur, Serang, yang dikenal sebagai sentra penanaman padi pada masa Kesultanan Banten, mengalami perubahan besar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda, Herman Williams Daendels. Daendels, yang dikenal karena pembangunan infrastruktur di Jawa, membangun Jalan Raya Pos, sebuah jalan yang menghubungkan barat dan timur Pulau Jawa. Jalan ini melewati Serang, membawa perubahan signifikan bagi daerah tersebut. Pembangunan Jalan Raya Pos membuka Serang ke dunia luar, memfasilitasi perdagangan dan komunikasi dengan daerah lain di Jawa. Ini memicu perkembangan ekonomi dan urbanisasi di Serang. Dengan akses yang lebih baik ke pasar dan peluang baru, Serang mulai berkembang dari area persawahan menjadi kawasan perkotaan. Perubahan ini dipercepat setelah Kesultanan Banten dihapus oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda mengambil alih kontrol penuh atas Banten dan memasukkan wilayah tersebut ke dalam Hindia Belanda. Serang, sebagai pusat geografis dan ekonomi Banten, menjadi fokus utama pembangunan dan modernisasi oleh Belanda. Hingga saat ini, nama Serang masih digunakan dan menjadi nama Kabupaten Serang. Meski kini terbelah menjadi dua daerah yakni kabupaten dan kota, namun Serang seringkali disebut sebagai daerah yang melekat dengan Banten.
Sebagai pusat administratif dan ekonomi Provinsi Banten, Serang telah berkembang menjadi kota yang modern dan maju. Namun, meski telah mengalami banyak perubahan, Serang tidak pernah melupakan akarnya. Sejarahnya sebagai sentra penanaman padi dan peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Jawa Barat tetap menjadi bagian integral dari identitas dan warisan budaya Serang. Demikianlah kisah Serang, sebuah kisah tentang transformasi, adaptasi, dan pertumbuhan, yang tercermin dalam perjalanan sejarahnya dari sawah subur menjadi kota yang maju. Demikianlah kisah legenda Sunan Gunung Jati dan asal-usul nama Serang. Sebuah kisah yang menggambarkan perjalanan sejarah dan transformasi sebuah wilayah dari sawah subur menjadi kawasan perkotaan yang maju. Kisah ini menjadi bukti bahwa setiap nama tempat memiliki cerita dan sejarah yang mendalam di baliknya. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.